Kali ini kita akan mencoba berbagi tutorial cara menggunakan aplikasi Sirekap, teman-teman. Ini tampilannya. Kali ini contoh yang akan kita gunakan adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tampilannya, teman-teman. Pertama, kelola saksi. Ini sudah ada 2 saksi yang kita isi sebelumnya. Jika ingin menambah, klik tambah, isikan nama saksi. Kita pakai contoh kangkung. Kemudian isi NIK-nya ada 16 digit ya, teman-teman. Selanjutnya nomor handphone saksi. Ini nomornya contoh aja, teman-teman. Kemudian jenis pemeriksa. Nah, ini kita pilih saksi. Selanjutnya saksi presiden. Nah, akan muncul fitur pasangan calon presidennya, teman-teman. Kita ambil salah satu contoh. Kemudian sudah selesai daftar. Selanjutnya kita akan masuk ke pengawas TPS. Klik namanya. Tahapannya sama seperti yang sebelumnya ya, teman-teman. Ini NIK-nya ada 16 digit. Ini contoh aja. Kalau sudah pas 16, maka tulisan merahnya akan hilang. Kemudian nomor HP. Kepentingannya karena kita akan membagikan dokumen ke saksi, pengawas, dan PPS. Nah, sudah selesai, klik daftar. Selanjutnya untuk PPS, klik tambah, isikan namanya, nama PPS kita. Di PPS itu ada 3 orang ya, teman-teman. Nanti tinggal diminta salah satunya. Kita pakai contoh nama tuan, NIK, diisikan 16 digit NIK-nya. Ini kita pakai contoh, tapi di pelaksanaannya nanti NIK yang sebenarnya, teman-teman. Kemudian nomor HP PPS, karena kita juga akan membagikan dokumennya ke PPS. Kemudian jenis pemeriksa, kita pilih PPS, kemudian daftar. Ini udah selesai tahapannya. Kita kembali ke halaman utama. Kemudian kita masuk ke waktu pemungutan suara. Nah, ini tanggalnya. Nanti disesuaikan tanggalnya sesuai tanggal pemungutan suara ya, teman-teman. 14 Februari 2024. Waktu kita mulai buka TPS jam 7, diisi, kemudian oke. Tanggal selesainya di hari yang sama. Ini kita pakai contoh tanggal 6 pukul 13, sesuai selesainya waktu pemungutan suara, teman-teman. Kemudian disubmit. Jika sudah benar, maka dicentang. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar. Centang, kemudian submit. Nah, ini udah selesai, teman-teman, tahapannya. Kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke kelola daftar hadir. Nah, ini tampilannya. Klik tambah. Ini daftar hadir pengguna hak pilih ya, teman-teman, yang datang ke TPS. Nah, setelah klik tambah, nah ini hanya contoh absen yang kita pakai untuk tutorial ini. Ini ada halaman, kita foto. Pastikan gambarnya jernih ya, teman-teman. Itu ada garis biru di tepinya, itu untuk menyesuaikan aja. Silahkan kita cek. Jika gambarnya masih kurang puas, silahkan klik ulang foto. Ini mulai periksa, belum ada ya, kita kembali dulu. Nah, salah. Nah, ini klik tambah. Pastikan semua daftar hadir di foto ya, teman-teman, mau DPT, DPTB maupun DPK, berapapun lembarannya. Nah, ini kita pakai contoh untuk 2 halaman saja. Nah, itu ada garis biru di tepinya. Kita bisa sesuaikan.
ini kita crop, tahan lama, baru kita geser. Setelah sesuai, klik OK. Nah, kita pakai contoh 2 halaman saja. Setelah OK semua, klik centang, mulai periksa. Nah, itu bisa ada tanda loop kalau ingin memeriksa. Kalau sudah cocok, klik kirim. Nah, tampilan saya menyatakan data benar, centang submit. Akan muncul tampilan unggah berkas. Silahkan teman-teman unggah. Setelah diunggah, maka tampilan bagikan akan muncul. Selanjutnya kita masuk ke halaman tanda terima salinan saksi atau kejadian khusus. Nah, ini kita contoh saja, anggap saja ini kejadian khusus atau tanda terima untuk saksi. Ini contoh saja teman-teman, kita foto. Nah, silahkan disesuaikan tampilannya. Kita pakai 1 lembar saja ya, tapi di pengaplikasiannya nanti berapapun lembarannya itu teman-teman foto semua. Oke, selanjutnya kita centang, kirim. Nah, kalau ini udah selesai prosesnya teman-teman, tinggal unggah. Setelah selesai semua, kita akan masuk ke intinya untuk memoto C hasil yang besar ya teman-teman. Mana ini? Nah, ini kita klik lambang kamera. Nah, ini tampilannya. Lihat detail pemilihan selanjutnya. Nah, ini sebelumnya jika ingin mengambil gambar untuk pemilihan tingkatan yang lain, nah ini provinsi, DPRD kota, tinggal digeser saja ke kanan teman-teman, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini untuk wakil presiden dan wakil presiden, klik lihat detail pemilihan, klik lambang kamera. Nah, maka langsung akan terkoneksi ke kamera dia. Langsung kita ambil gambar halaman 1. Ini C hasil yang besar ya teman-teman. Ini kita pakai kecil karena contoh saja. Kita pakai contoh saja, kata kita perkecil untuk tutorial. Nah, kita ambil gambar otomatis. Jangan lupa titik-titik hitam di sudut ya, jangan sampai tidak masuk dalam foto. Setelah kita ambil gambar, kirim. Nah, ini kita cek dulu. Kita kirim. Nah, ini berhasil, kita ambil gambar halaman 1. Ulangi lagi teman-teman, klik kamera. Ini untuk halaman 2-nya. Jangan lupa pastikan titik hitam di sudutnya itu masuk semua ya dalam tangkapan kamera. Setelah OK, ini bisa disesuaikan teman-teman. Nah, bisa disesuaikan dengan garis biru di tepinya itu. Kita tes dulu. Setelah itu OK. Ini kita cek. Nah, terus karena ini contohnya presiden, kita klik pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus dipilih halamannya, halaman 2. Kemudian scroll, lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Setelah OK semua, kita bisa kirim. Nah, sudah halaman 2, klik lagi. Tahapannya sama setiap halamannya ya teman-teman. Klik kamera, kita ambil gambar, tunggu, nah, kita sesuaikan.
Oke. Nah, ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini sebagai contoh saja. Halaman 3. Kemudian lanjutkan. Ini kita cek hasilnya apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita isi halaman 3, lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, jika sudah benar tampilannya seperti ini, lalu kita tinggal kirim. Nah, untuk presiden 3 lembar saja ya teman-teman, C hasilnya. Nanti difoto sesuai tingkatannya akan berbeda. Kemudian lihat detail pemilihan, dipastikan kebenarannya. Jika sudah seperti ini, maka kita klik detail dulu untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini ada tulisan merah, itu teman-teman berarti ada angka yang salah. Aplikasi membaca angka yang salah. Jadi pastikan teman-teman melakukan pengecekan dengan melihat detail, mengklik kolom detail untuk melihat hasil bacaan aplikasi. Nah, ini aslinya 103 ya untuk laki-laki. Untuk pemeriksaan kesesuaian data, yang salah di mana? Yang perempuan, karena terbaca oleh aplikasi adalah 897, aslinya cuman 97, maka kita klik perempuan, lakukan pembenaran. Untuk total sudah benar 200 ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengguna hak pilih. Nah, ini yang asli berapa itu? 93. Berarti di laki-laki ada kesalahan pembacaan, maka kita benarkan. Kita sesuaikan 93. Kemudian yang perempuan cuman 87. Di aplikasi membacanya 807, maka kita sesuaikan 87. Totalnya 180. Apabila angka sudah benar semua, maka klik simpan. Nah, hilang ya tulisan merahnya. Kemudian untuk pengguna DPTB jumlahnya hanya 2, tapi aplikasi membaca 82, maka kita lakukan pembenaran. Begitupun untuk yang perempuan. Kita lakukan pembenaran. Tinggal diklik ya kotaknya, maka akan muncul kolom untuk pembenaran angkanya. Tahapan selanjutnya untuk DPK. Nah, ini jumlahnya cuma 5, tapi aplikasi membaca 885, maka kita sesuaikan, kita benarkan angkanya, kita klik, totalnya juga berubah ya, 10. Kemudian simpan. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih. Nah, itu salah juga itu, maka klik tanda pensil. Ingat tanda pensil di samping kanan. Nah, baca di aplikasi 100, betul. Nah, salah di perempuan, yang asli 98 tapi terbaca 899, maka kita lakukan pembetulan. Setelah kita isi angka yang benar, simpan. Begitupun dengan data pengguna surat suara. Kita lakukan pembetulan, prosesnya sama ya teman-teman. Itu yang betul adalah 194. Nah, kita lakukan pembetulan. Untuk pemilih disabilitas, yang benar adalah 5, kita isi 5. Pastikan diisi angka yang benar ya teman-teman. Jumlahnya, nah perempuannya benar. Totalnya 10, simpan. Setelah dipastikan benar semua, tidak ada lagi yang salah dalam angkanya, sudah sesuai dengan hasil foto kita di C hasil, maka klik submit. Setelah data dinyatakan benar, dicentang lalu submit. Oke. Nah, akan muncul gambar sudah diperiksa. Artinya sudah selesai itu tahapannya teman-teman. Kita kembali. Nah, 3 kan titik hijaunya. Artinya itu sudah selesai prosesnya. Nah, untuk halaman kedua, nah itu ada kesalahan teman-teman, bisa diperhatikan tulisan merahnya, gambar tidak terbaca. Maka kita ulang foto, kita ulangi halaman keduanya ya teman-teman. Mungkin tadi ada kesalahan pada saat mengambil gambar.
kita sesuaikan. Ingat ya, tekan ditahan lalu digeser. Klik OK. Ya, timpa. Jangan tidak ulangi foto, maka akan mengulang-ulang terus fotonya teman-teman. Jadi jika sudah benar maka ditimpa. Jika sudah bisa dipastikan maka klik kirim. Nah, jika tidak sudah berwarna hijau, itu sudah benar hasil bacaan fotonya. Kita pastikan hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di C hasil. Kalau mau cek itu ada lambang kaca pembesar ya teman-teman, bisa dicek. Jika data sudah benar, klik centang submit. Nah, ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan gambar. Kita kembali ke halaman utama. Untuk halaman 3, klik detail. Prosesnya sama ya teman-teman setiap halamannya. Jangan lupa dipastikan dulu apakah hasil bacaan aplikasi sudah sesuai apa belum. Nah, ini aslinya 184 ya teman-teman, karena 4-nya seperti 9. Jadi kita lakukan pembetulan 184. Jika sudah sesuai, klik simpan. Untuk jumlah suara sah dan tidak sah kita juga lakukan pembetulan. Nah, ini juga kita klik 10 karena terbacanya 90. Pelan-pelan saja dalam menulis C hasil ya teman-teman, semoga agar aplikasi dapat membaca dengan baik. Kemudian sudah dipastikan benar semua, maka ini kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah sudah sesuai semua dengan angka yang ada di aplikasi, maka di submit. Data benar, centang submit. Gambar sudah diperiksa. Ini tahapannya sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke halaman ini. Kalau sudah hijau semua, dipastikan ketiga-tiganya hijau. Halaman 1 sudah ada 3 ya lambang hijaunya. Ini udah selesai semua ini tahapannya teman-teman. Jadi tinggal kunci data. Pastikan semua dokumen itu sudah lengkap dan benar isiannya sebelum kita klik kunci dan buat dokumen. Karena kalau sudah klik kunci dan buat dokumen, kita nggak bisa ubah lagi. Isi waktu penghitungan suara. Sesuai contoh, kita mulai tadi penghitungan presiden pukul 14.00. Klik OK. Tanggalnya nanti disesuaikan teman-teman ya. Ini contoh saja tanggal 6 Februari. Nah, ini tanggal waktu selesai nih. Nah, kita mulai pukul 14, selesai pukul 19. Apabila sudah sesuai, data benar, maka disubmit. Klik submit. Nah, ini sudah selesai tahapan waktu penghitungan suara. Masuk ke lihat detail pemilihan. Kembali diingatkan bahwa pastikan data semua benar, angka bacaan di aplikasi sudah betul. Ya teman-teman. Jika semua sudah betul, maka dilihat detail pemilihan, tinggal kunci dan buat dokumen. Nah, kalau kunci dan buat dokumen sudah diklik, maka tidak akan bisa diedit lagi teman-teman, makanya dipastikan. Saya menyatakan data benar, tinggal yes. Nah, unggah berkas. Ini udah selesai teman-teman. Nah, teman-teman bisa bagikan ke pengawas TPS, saksi, dan PPS. Kita contoh, lihat via WA, dan selesai. Terima kasih ya teman-teman.